Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, masih di tempat yang sama. Nih banyak pertanyaan lagi nih ya teman-teman ya. Berhubung 4000 jam tayang dan 1000 subscribe, ini masih di lingkup situ aja ya pertanyaannya teman-teman ya. Gimana nih teman-teman? Oke, langsung saja kita bahas ya teman-temannya, pertanyaannya kita pecahkan. Ayo kita sharing di sini. Di sini tempat ataupun channel bukan tutorial ya teman-teman, tapi buat saling tukar pikir dan belajar ya. Dan belajar dari sebuah pengalaman, pembuktian kita share di sini. Oke. Bang, makin kesini jam tayang kok nggak naik-naik ya, subscribe kok nggak naik-naik ya. Nah, ini sudah beberapa kali kita bahas ya teman-teman ya. Apa? Ada pertanyaan juga di tahun 2023 kok subscribe-nya nggak nambah-nambah, jam tayangnya nggak nambah-nambah ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat, konsisten ya. Kalau menurut saya pribadi dan pengalaman saya ya teman-teman ya, jadi teman-teman itu harus yang pertama itu tema. Maksudnya tema itu teman-teman misalnya di kontennya apa ya, itu harus di satu kategori. Bang, kenapa kok harus satu tema ataupun satu kategori? Jadi gimana teman-teman ya, jadi kalau kita misalnya ini kita kan udah pernah ngomong saya kan, perbanyak konten, sudah pernah ngomong berkali-kali, perbanyak konten, tapi perbanyak konten ini teman-teman itu kebanyakan salah tangkap ya. Jadi perbanyak konten, misalnya lagi jalan ke mana itu kan, bikin video diupload, lagi makan mukbang diupload, terus lagi nonton bola di lapangan gitu kan, di video diupload. Nah ini yang jadi kesalahan pemahaman teman-teman ya. Jadi oke, kita perbanyak konten ya, tapi yang pertama itu harus teman-teman jangan sampai salah paham. Perbanyak konten itu di satu kategori ataupun di satu tema ya teman-teman. Kenapa kalau kok harus satu tema? Karena jadi gini teman-teman, kalau satu tema jadi cepat direkomendasikan oleh pihak YouTube, metadatanya juga gampang, algoritmenya juga gampang gitu ya teman-temannya. Jadi contoh ya misalnya ya, ada misal ini ya, misal saya ada orang misalnya, saya pribadi misalnya ini channelnya orang ya, mau belajar YouTube, seputar YouTube ya, tonton di TM Vlog ya, tonton. Nah besoknya TM Vlog upload apa? Upload ngevlog. Besoknya lagi upload mukbang. Jadi kan saya pribadi pun mau nonton ini sebenarnya channel apa gitu kan. Sedangkan kita ini buka TM Vlog lagi belajar seputar YouTube, kok ganti-ganti kan jadi males lagi kan mau nonton kan. Nah, itu alasannya ya teman-teman ya. Jadi kalau satu tema ataupun satu kategori, jadi metadatanya itu gampang dan algoritmanya insya Allah juga gampang ya teman-teman ya. Dan kedua kita harus punya target. Jadi ini teman-teman, target yang dimaksud target itu calon penonton ataupun calon subscribe kita ya. Jadi kita nggak usah fokus di jam tayang dan di subscribe, kita fokus ke konten kita ya, konten kita misalnya tutorial seputar YouTube ya, terus tutorial seputar YouTube. Nah misalnya ini nonton time vlog ya, ini seputar YouTube. Besok lagi tonton lagi ada tutorial update apa gitu kan. Nah ini kan masih di satu kategori. Jadi saya pribadi pun nonton time vlog misalnya ya, ini misal saya penonton gitu kan, oh jadi begini ya cara nambah subscribe, oh begini ya jadi jam tayang, oh begini ya caranya upload, dan oh begini ya
upload yang paling bagus di jam-jam berapa gitu teman-teman. Itu di target, kita harus punya target ya teman-teman ya. Dan di ketiga ya, ketiga kita udah sering upload ya, jamnya sudah ditentukan misalnya, sudah intinya sudah konsisten lah ya. Tapi yang ketiga ini juga penting, isi dari video kita ataupun konten kita itu manfaatnya apa. Kita harus punya isi ataupun manfaat ya. Jadi kalau teman-teman nonton video ataupun konten tapi nggak ada manfaatnya apa, ini isinya apa, cuman jalan-jalan doang misalnya, yang ngevlog jalan-jalan tapi nggak ada penjelasan apa-apa, kan males kan lama-lama. Jadi cuman nonton sebentar udah skip gitu kan. Pasti teman-teman nonton yang ada manfaatnya ya teman-teman. Tuh, jadi itu yang ketiga, itu manfaat isi dari video kita apa, itu harus tepat ya teman-teman ya. Nah, yang keempat misal karakter kita itu harus berbeda. Jadi misalnya kita punya konten ya, kontennya tutorial, misalnya tutorial di seluruh dunia itu, yang punya YouTube ataupun kontennya itu pasti banyak banget yang sama, ya nggak teman-teman. Jadi misalnya konten tutorial seputar YouTube pasti nggak cuma di TM Vlog ataupun di yang lain, banyak banget kan teman-teman. Jadi teman-teman harus punya karakter cara penyampaiannya ya. Kalau saya pribadi ya kayak gini, jadi misalnya karakter saya gini, nah teman-teman juga harus punya karakter. Jadi yang harus jelas, berurutan gitu kan teman-teman. Jadi bahasanya ya bahasa yang biasa aja gitu kan, nggak usah pakai bahasa Inggris apa segala macam. Kalau misalnya bahasa Inggris kitanya orang biasa kan nggak tahu artinya apa gitu kan. Jadi harus punya karakter masing-masing ataupun berbeda dengan kontennya yang lain, walaupun satu kategori ataupun sama videonya, tapi kita harus punya karakter ya, karakter ataupun perbedaan dari video orang lain ya. Dan yang terakhir ini di nomor 5 ya teman-teman. Ini nomor 5 juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Rajin upload ya. Kalaupun misalkan teman-teman kerja, sambil kerja kan nggak mungkin nggak ada hari libur ya, pasti ada hari liburnya kan. Walaupun nggak ada hari libur, misalnya pulang malam, teman-teman juga harus bisa sempetin waktu buat bikin konten ataupun gimana ya. Selagi ada waktu teman-teman perbanyak konten di tapi ingat di satu kategori, di satu tema, sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, sudah saya share juga caranya, di-upload tapi jangan dipublikasikan dulu ya teman-teman. Kita atur dulu thumbnailnya, kita isi dulu deskripsinya, kita hashtagnya dimaksimalkan ya, judulnya dimaksimalkan, pokoknya semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau sewaktu kita sibuk kerja ataupun yang lain kita belum sempat bikin video, nah kita sudah punya stok video, kita tinggal ngatur jamnya di tayang Premiere, mau jam berapa, mau di hari apa, mau dibikin seminggu berapa kali gitu kan. Jadi kalau kelamaan nggak upload itu juga misalnya algoritma kita sudah mulai membentuk tapi kita jarang upload, udah hilang lagi metadatanya, jadi ngulang lagi gitu teman-teman. Ini khususnya buat yang pemula ya teman-teman. Jadi kalau yang sudah punya nama ataupun sudah punya algoritma, sudah punya fondasi, udah nggak masalah ya, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali upload nggak masalah. Tapi kita kan ini di pemula, orang belum tahu kita siapa, orang belum tahu konten kita apa. Kita di sini jual ya, jual, dan mereka itu beli. Jadi pembeli kan raja, mau nonton punya siapa saja gitu bisa ya. Oke teman-teman ya, jadi tetap semangat, ingat konsisten ya teman-teman, konsisten, harus punya tekad, semangatmu pasti ada hasil, percaya ya teman-teman. Oke, metode-metode yang sudah saya share juga jangan lupa digunakan, jangan sombong ya teman-teman, tetap saling kunjung, abaikan tonton 2 menit 3 menit ya, ingat ya teman-teman ya, tetap di full durasi ya. Metode-metode sebelumnya saya share juga tetap dipakai. Upload video masih dipakai nggak nih teman-teman? Tetap pakai ya, walaupun seminggu sekali tetap dipakai. Oke, dibantu dengan playlist ataupun yang lain, percaya
Dari sekian banyak video yang kita upload dan konsisten, pasti keuntungan kita di situ pasti ada subscribe, pasti di teman-teman ya. Kalau nggak subscribe pasti juga jam tayang juga bakalan nambah ya. Dan mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman. Salam YouTuber pemula, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.